Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 menuju masyarakat sejahtera. Let's go. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7, PPKN KD 3.2 atau 4.2, dan IPS KD 3.4 atau 4.4. Selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7 menentukan kalimat utama dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contohnya artikel, jurnal, berita. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Letaknya di awal kalimat atau di akhir paragraf, ya, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jika kalimat utama di awal, berarti ada kalimat umum dulu baru kalimat penjelas. Kalau di akhir, berarti kalimat penjelas dulu baru kalimat umum. Sedangkan gagasan utama yaitu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, dan sebagainya. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Contohnya ini ada sebuah teks berjudul Hak sebagai warga negara Indonesia. Ini adalah paragraf 1. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima. Lalu kita baca teks secara keseluruhan, lalu kita temukan kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kenapa? Karena ini bersifat umum. Nanti kalimat kedua dan seterusnya itu hanya menjelaskan atau merinci yang kalimat pertama. Paragraf kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum, dan seterusnya. Kalimat utamanya ini juga di kalimat pertama, karena ini bersifat umum. Yang kalimat kedua dan seterusnya itu hanya menjelaskan yang kalimat pertama, menjelaskan tentang hak perlindungan hukum. Jadi kalimat utamanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya paragraf 3. Selain itu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK. Ini juga kalimat utamanya di kalimat awal. Paragraf 3 berarti kalimat utamanya yang dicetak hitam itu. Selain itu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena yang kalimat berikutnya itu kan hanya menjelaskan pekerjaan dan penghidupan yang layak apa itu. Terus yang paragraf keempat juga di kalimat awal, ya, di paragraf di kalimat awal kalimat utamanya, yaitu satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Di bawahnya penjelasan, ya. Tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Lalu di paragraf kelima masih banyak hak warga negara yang lainnya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah kalimat utamanya karena bersifat umum. Kalimat keduanya menjelaskan. Nah, beberapa di antaranya adalah titik. Ini kan menjelaskan hak-hak lainnya. Maka kalimat utamanya itu yang kalimat pertama. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD 1945. Selanjutnya ini ada latihan menentukan kalimat utama tiap paragraf dan gagasan utama.
kita tahu bahwa gagasan utama itu mengambilnya dari kalimat utama dan kata-katanya itu biasanya lebih ringkas. Contohnya di paragraf 1, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya itu kalimat utamanya. Gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Jadi lebih ringkas. Nanti yang paragraf 2, 3, 4, dan 5 juga silakan tentukan gagasan utamanya. Karena kalimat utamanya tadi sudah kita bahas. Intinya gagasan utama itu diambil dari kalimat utama. Kata-katanya bisa sama atau lebih ringkas. Biasanya lebih ringkas. Selanjutnya yaitu PPKN KD 3.2 atau 4.2, hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Di dalam sebagai warga negara Indonesia itu diatur dalam UUD 1945. Contohnya di sini. Yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum itu pasal 27 ayat 1. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu pasal 28. Selanjutnya, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasal 29 ayat 2. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1. Hak mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1. Hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional 32 ayat 1. Hak memanfaatkan sumber daya alam pasal 33 ayat 3. Ini semuanya ada di UUD 1945. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara itu pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal 34 ayat 3. Selanjutnya yaitu IPS KD 3.4 atau 4.4, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI seperti pasal 30 ayat 1. Setelah merdeka, tugas kita yaitu mempertahankan kemerdekaan. Ini ada contoh sikap-sikap dalam mempertahankan kemerdekaan sebagai berikut. Sikap mempertahankan kemerdekaan ada 3 pokok penting. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang termasuk cinta tanah air, melestarikan budaya bangsa, mempelajari budaya daerah lain, saling menghargai antar warga. Terus yang membina persatuan dan kesatuan, tidak membedakan dalam bergaul, menghargai suku bangsa lain, tidak menjelekan suku bangsa lain. Rela berkorban, mengutamakan kepentingan umum, menjaga nama baik bangsa. Terus berani membela kebenaran. Dan masih banyak contoh yang lain sebetulnya yang berhubungan dengan cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban. Ini merupakan bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk latihan nanti bersama orang tua, nanti tuliskan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Terus hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Nanti bisa berdiskusi dengan orang tua. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Untuk buku sumbernya dari buku siswa kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 revisi 2018 dan Bu Pena Erlangga 6C. Terima kasih. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe-nya, segera klik tombol subscribe untuk mendapatkan info terbaru, dan share serta like, bagikan ke teman-teman untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.